Hypersonic Glide Vehicle atau kendaraan meluncur hipersonik adalah kendaraan tanpa awak yang diluncurkan dari rudal balistik lalu bergerak memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan hipersonik. Kemudian kendaraan ini akan bergerak dan bermanuver dengan lincah menuju target pada ketinggian 40-100 km lalu setelah mencapai target kendaraan akan menukik dan menabrakkan dirinya ke target. Selain bermanuver dan bergerak di atmosfer, kendaraan ini setelah memasuki atmosfer dapat naik keluar dari atmosfer untuk menghindari serangan dari sistem pertahanan udara musuh lalu kembali lagi ke bumi dan menabrak sasarannya. Kendaraan ini bukanlah rudal karena dia tidak menggunakan roket untuk mendapatkan kecepatan tinggi, melainkan dengan memanfaatkan kecepatan awal dari rudal balistik yang meluncurkannya, dan gravitasi bumi lalu menukik dan meluncur kembali ke atmosfer. Saat memasuki atmosfer dalam keadaan menukik, maka akan meningkatkan kecepatan dari kendaraan peluncur ini. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, kendaraan ini dipasang pada ujung rudal balistik antar benua. Lalu rudal balistik antar benua akan diluncurkan dari silo ataupun kendaraan tempur. Lalu rudal akan menyalakan roket tahap pertama selama 60 detik. Lalu roket tahap pertama akan terlepas untuk mengurangi bobot. Dan roket tahap kedua akan menyala untuk mendorong rudal menuju atmosfer selama 60 detik. Lalu roket akan terlepas. Dan roket tahap ketiga akan mendorong rudal keluar dari atmosfer dan bagian akan terlepas setelah 60 detik. Lalu saat fase di luar angkasa ini, rudal akan mengarahkan dirinya ke bumi. Lalu kendaraan peluncur hipersonik akan dikeluarkan dari rudal. Saat fase ini, kendaraan peluncur akan memasuki atmosfer bumi dengan memanfaatkan semburan roket thruster untuk menstabilkan dirinya. Lalu ketika memasuki atmosfer, kendaraan ini akan menukik untuk mendapat kecepatan tinggi. Lalu melakukan manuver naik atau terbang lurus menuju target untuk mengontrol ketinggian dan kecepatan. Selama fase ini, kendaraan akan berusaha untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh dengan melakukan manuver lincah, atau naik kembali keluar angkasa, keluar dari atmosfer bumi. Ketika mencapai target, kendaraan ini akan menukik menuju target tersebut. Namun meskipun cara kerjanya terlihat mudah, terdapat faktor yang harus diperhitungkan, yaitu material dari kendaraan ini harus dibuat dari material komposit yang tahan panas. Selain itu juga, agar kendaraan ini dapat mempertahankan kecepatan yang tinggi, maka ujungnya harus dibuat runcing untuk mengurangi hambatan udara saat terbang di atmosfer. Kendaraan peluncur ini menggunakan sistem inersia yang dimana setiap kesalahan dalam rotasi dan lintasan kendaraan akan dikembalikan ke kondisi semula. Untuk sistem kendali kendaraan ini dikendalikan oleh sistem GPS. Kendaraan ini mampu bergerak dengan kecepatan 20 kali kecepatan suara atau 24.600 km per jam. Terdapat dua kendaraan peluncur hipersonik yang saat ini telah beroperasional dalam dinas militer, yaitu Dongfeng ZF dari China dan Avangard dari Rusia. Sedangkan Amerika memiliki HTV-2, namun kendaraan ini tidak diterapkan dalam keperluan militer dan hanya sebatas penelitian. Amerika juga memiliki AGM-183A. Meskipun bukan kendaraan peluncur hipersonik, namun rudal ini memiliki lintasan yang sama dengan kendaraan peluncur hipersonik.